Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang statistika, yakni penyajian dan juga analisis data berkelompok. Jadi mungkin dulu kalian juga pernah belajar statistika ya waktu kelas 9 SMP, namun statistika yang kalian pelajari waktu dulu SMP, datanya ini adalah data tunggal. Jadi misalkan diberikan konteks, kemudian diberi data yang ditulis satu persatu. Itu namanya data tunggal. Tapi kalau dulu waktu SMP mungkin datanya cuma ada 9, 10, atau mungkin 15, 20 ya. Kalau kita melihat data tunggal mungkin masih mudah kita menganalisanya. Tapi kalau datanya sebanyak ini, apakah kita lebih mudah menganalisanya dengan data tunggal seperti ini atau data yang ditulis satu persatu? Tentu ini akan menyulitkan kita untuk menganalisa lebih lanjut data tersebut. Maka di SMA ini dari data tunggal biasanya kita ubah atau biasanya di soal juga sudah disediakan data berkelompok. Bagaimana data berkelompok itu dan bagaimana cara penyajian data yang nantinya akan kita temui di SMA ini? Nah, ini adalah contoh penyajian data yang paling umum, yakni menggunakan tabel. Atau kita menyebutnya sebagai tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Nah, maksudnya data berkelompok itu data yang dikelompok-kelompokkan seperti ini. Nah, jadi mulai dari 55 sampai 59 berarti ada 15 data. 60 sampai 64 ada 25 data. Sampai 75 sampai 79 ini ada 5 data. Nah, bagaimana detail datanya? Misalkan yang 5 data dari 75 sampai 79 yaitu tidak dituliskan secara eksplisit ya. Jadi intinya karena sudah dikelompokkan datanya berapa, ya kita tidak perlu memikirkan berapa tepatnya data itu. 5 data mulai dari 75 sampai 79. Jadi memang tidak disebutkan secara eksplisit, tapi ya tidak perlu kita tahu gitu. Karena di sini kan kita mau menganalisa, bukan melihat satu persatu datanya ya. Nah, banyaknya data di sini disebut sebagai frekuensi atau kita lambangkan dengan FI, maksudnya itu F kelas ke I. Lambang dari frekuensi ini ya. Makanya di sini disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Dengan datanya ini adalah data yang berkelompok. Kemudian ada istilah yang mungkin nanti kita akan sering gunakan pada materi statistika kali ini. Mulai yang pertama tadi adalah frekuensi yang dilambangkan dengan FI. Kemudian di sini ada istilah kelas interval. Ini namanya kelas interval pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Saya tulis di sini ya. Urutan kelas intervalnya. Jadi banyak kelas interval di sini ada 5 kelas interval. Yang warna ungu itu ya. Selanjutnya, ada istilah lain, yakni istilah batas bawah dan juga batas atas. Batas bawah itu yang menjadi batas di bawah untuk setiap interval. Kita lambangkan dengan BB. Batas atas yang menjadi batas atas di setiap interval. Kita lambangkan dengan BA. Kemudian, setiap kelas pasti punya batas bawah dan juga batas atas. Misalkan batas bawah kelas keempat, ini adalah 70. Batas atas kelas kelima, ini 79. Itu batas bawah dan batas atas. Kemudian ada lagi istilah tepi bawah dan juga tepi atas. Kalau batas atas tadi eksplisit tertulis ya di setiap kelasnya, kalau tepi itu tidak tertulis, jadi kita biasanya harus cari terlebih dahulu. Gimana untuk mencari tepi bawah sama tepi atas? Karena tepi itu kan garis toleransi ya, kalau kita menggambar ada garis tepinya itu kan garis toleransi di mana kita bisa menggambar sampai garis itu ya. Nah, tepi di sini itu batas bawah, untuk tepi bawah ya, batas bawah dikurangi 0,5. Sedangkan tepi atas, batas atas ditambah 0,5.
Jadi tepi ini masih di luar batas bawah sama batas atas ya. Jadi batas bawah dan batas atas masih berada di dalam tepi. Jadi tepi bawah lebih kecil daripada batas bawah, tepi atas lebih besar dari batas atas. Kemudian, kalau diperhatikan di sini tepi atas kelas ketiga sama seperti tepi bawah kelas keempat. Tepi atas kelas keempat sama seperti tepi bawah kelas kelima. Jadi, bisa saya tuliskan di sini, tepi atas kelas pertama itu sama dengan tepi bawah kelas kedua. Jadi, kalau digambarkan dalam nanti penyajian histogram, tepi-tepinya ini akan saling menempel, karena kan tepi atas kelas pertama dengan tepi bawah kelas kedua, kelas sebelahnya itu nilainya sama. Ini. Selanjutnya ada istilah lagi. Ini, tadi kalau frekuensi ini F, maka kalau total frekuensi, kalau di matematika kan total itu kan jumlah keseluruhan dilambangkan dengan sigma ya. Kita bisa melambangkan dengan sigma F. Atau di buku juga biasa ditulis N. Ini adalah totalnya 100. Ada istilah lagi, panjang kelas atau dilambangkan dengan P. Panjang kelas ini kita bisa lihat di setiap kelas, panjang kelasnya itu pasti sama. Jadi kita ambil satu sampel kelas. Misalkan saya ambil kelas yang pertama, 55 sampai 59, tinggal dihitung dengan jari saja. Berarti 55, 56, 57, 58, 59. Jadi mulai dari 55 sampai 59. Berapa? Ada 5. Nih. Atau misalkan ambil yang 70 sampai 74, pasti juga sama. 70, 71, 72, 73, 74. Dihitung pakai jari aja ya, seperti berhitung biasa. Ada 5 juga. Jadi memang panjang kelas tiap interval itu harus sama. Biar apa? Biar datanya terdistribusi secara merata dan jelas gitu. Ya, sudah. Ada istilah panjang kelas, ada istilah lagi nilai tengah atau kita lambangkan dengan XI. Karena kita tidak tahu detail data di setiap interval ya, maka kita cari nilai yang mewakili setiap kelas. Nah, nilai yang mewakili setiap kelas ini kita sebut sebagai nilai tengah. 55 sampai 59. Tinggal dihitung pakai jari juga. 55, 56, 57, 58, 59. Ada 5 data, berarti tengah-tengahnya itu adalah data ketiga. Berapa data ketiga? Ya tinggal dihitung lagi. 55, 56, 57. Jadi nilai tengahnya di sini adalah 57. Ini juga sama. Hasilnya 62. Atau kalau kesulitan mencari nilai tengah dengan mencacah seperti tadi ya, maka kita bisa gunakan batas bawah ditambah batas atas per 2. Ya, rumusnya saya tulis di sini, batas bawah ditambah batas atas per 2. Jadi 55 ditambah 59 per 2, sama dengan 114 per 2, hasilnya juga 57. Sama saja, tapi kalau menghitung ini, menurut saya ini lebih lama ya kan, karena kita masih perlu menghitung. Sedangkan kalau ini, ya kita mencacah biasa, pakai jari, tinggal cari tengah-tengahnya berapa, itu pasti lebih mudah. Ini saya tuliskan semua nilai tengahnya. Kalau kita perhatikan, selisih setiap nilai tengah antar kelas 1 dengan kelas sebelahnya itu adalah 5, di mana 5 itu adalah panjang kelas. Jadi, untuk mencari misalkan nilai tengah kelas kedua dan seterusnya, setelah ketemu nilai tengah kelas pertama, kita bisa langsung tambahkan dengan 5. Jadi 57 tambah 5, ini. 62 ditambah 5, 67. Kita bisa langsung menjumlahkan XI kelas pertama dengan 5. Jadi membentuk sequence barisan ya. Dengan bedanya ini adalah panjang kelasnya. Seperti itu. Nah, ini saya ilustrasikan, yang merah ini adalah batas bawah, batas atas, yang biru ini adalah tepi bawah, tepi atas. Gitu. Kita lanjut.
Ini ada bentuk penyajian data yang lain, kita sebut sebagai histogram. Kalau dulu waktu SMP kalian pernah belajar penyajian data dengan menggunakan diagram batang. Nah, histogram ini adalah diagram batang yang saling menempel satu sama lain. Karena dia saling menempel, maka yang ditulis di sini adalah batas bawah dan juga batas atasnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, maksud saya tepi bawah dan juga tepi atas. Seperti yang saya tulis sebelumnya, ini kan tepi atas kelas yang pertama sama seperti tepi bawah kelas sebelahnya. Berimpit. Makanya di sini ditulis tepi bawah, tepi atas, tepi bawah, tepi atas, dan seterusnya. Tapi ada juga histogram yang dituliskan batas bawah dan batas atasnya. Gitu. Ada juga yang seperti itu. Kemudian kita bisa cek nilai batas bawah sama batas atas ya. Kalau tepi bawah tadi dikurangi 0,5 ya. Berarti kalau mencari batas bawah kebalikannya, ditambah 0,5. Berarti ini untuk mencari batas bawah, 51,5 ditambah 0,5, 52. Sampai kalau batas atas, tadi kan mencarinya ditambah 0,5 ya. Tapi batas atas, tepi atas maksudnya mencarinya itu ditambah 0,5. Berarti kalau batas atas itu tinggal tepi atas dikurangi 0,5. Karena masih di dalamnya. Jadi, sebelumnya 58,5, ya kita kurangi 0,5 menjadi 58. Selanjutnya sama, setelah 58 langsung kita urutkan saja, pasti 59. Sampai sebelum 65,5 adalah 65. Dan seterusnya sampai kelas yang terakhir. Kemudian di sini saya cari nilai tengahnya dengan menggunakan jari saja. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Ada 7 data ya. Maka nilai tengahnya pasti data yang keempat ya. 55, 52 maksudnya 53, 54, 55. Jadi nilai tengahnya 55. Nah, untuk mencari nilai tengah kelas selanjutnya, kita bisa cek panjang kelasnya dari 52 sampai 58 tadi adalah 7. Maka untuk memudahkan, biar kita nggak ngitung satu-satu nilai tengah, tinggal 55 ditambah 7. 62 ditambah 7 lagi, 69 ditambah 7 lagi, 76, dan seterusnya sampai 97. Sudah, kita mencari batas bawah, batas atas, nilai tengah. Sekarang kita cek frekuensi masing-masing kelas. Caranya tinggal menarik ke sumbu Y. Ini kan sumbu Y ya. Berarti ini 2 langsung. Kelas kedua ini antara 6, 8 berarti 7. Kelas ketiga 6. Kelas keempat 10. Kelas kelima antara 8, 10, 9. Kelas keenam 4. Dan kelas terakhir 2. Selanjutnya, kita bisa menuliskan jumlah frekuensinya dengan menjumlahkan semua yang warna hijau ini. Hasilnya adalah 40. Sekarang, misalkan kita mau menganalisa data dari histogram ini. Misalkan yang ditanya adalah banyaknya data yang lebih dari 79. 79 kan di sini ya, yang kelas ketiga ya. Kalau lebih dari berarti kan sebelah kanannya ya. Berarti yang mulai kelas ke-5, kelas ke-6, dan kelas ke-7. Tinggal dijumlah berapa? Kelas ke-5 ini ada 9 data, kelas ke-6 4 data, kelas terakhir ada 2 data. Berarti 9 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 15. Itu banyaknya data, kita fokus ke frekuensi ya. Terus misalkan yang ditanya adalah persentase data yang lebih dari 79. Ya tinggal kita jumlah yang lebih dari 79 per total data. Total datanya kan 40. Kita kalikan 100%. Jadi 15 per 40 kali 100%. Hasilnya 37,5%. Jadi seperti itu salah satu contoh untuk menganalisa data dan juga mencari persentase data-data tertentu ya dari total keseluruhan data. Saya akhiri dulu, semoga bermanfaat ilmunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.